Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 10 rumah di kawasan permukiman padat Kota Palembang terbakar. Polisi meringkus begal yang sering menyasar remaja sebagai korban. Pria Parubaya di Kota Palembang melapor ke polisi telah dihipnotis hingga kehilangan uang lebih dari 16 juta rupiah. Sepuluh rumah warga di kawasan padat Kota Palembang terbakar. Petugas pemadam sempat sulit menjangkau lokasi di gang sempit. Penyebab kebakaran pun masih diselidiki polisi. Si jago merah dengan cepat membakar 10 rumah di kawasan padat penduduk seberang Ulu 1, Kota Palembang. Bahkan salah satu warga pingsan saat melihat api membakar rumahnya. Banyak rumah warga terbuat dari bangunan semi permanen memicu api tidak mudah dipadamkan. Petugas sempat sulit menjangkau lokasi di gang sempit. Saat ini penyebab belum diketahui ya, karena proses pendinginan masih kita laksanakan. Kira-kira berapa rumah ini, Bang? Kemungkinan rumahnya untuk pasti belum terdata, karena ini kan rumahnya rumah semi permanen, rumah yang dempet-dempet, sehingga kita belum identifikasi berapa rumah. Ada korban jiwa, Bang? Sementara kita peroleh tadi ada satu orang laki-laki mengalami shock ya, karena mencari adiknya. Ternyata adiknya diketemukan dan alhamdulillah selamat. Unit kita turunkan pada saat ini 8 unit, 87 unit pemadam, 1 unit pompa. Hambatan kembali lagi bahwa unit kita tidak bisa masuk ke sini. Inilah hambatan kita, sehingga kita laksanakan pemadaman menggunakan pompa apung dan pompa portable. Rumah siapa ini? Tahu dari situ sana. Apa di arah rumah siapa? Rumah desa, rumah siapa? Tahu api besar sudah. Oh, rumah kita melak terbakar. Iya ini. Oh. Yang tinggal ini lagi apa-apa. Kata bisa diselamat, ada yang bisa selamat, ada yang bisa diselamat tidak? Ada lagi STNK, SIM, KTP segalanya tuh PKH apa di situ galau. Oh, awalnya dari rumah tetangga ya? Iya. Gara-gara apa tahu tak yuk? Nggak tahu juga apa dia. Rumah tetangga tuh ada uangnya apa tidak? Ada kali uangnya. Oh, ada. Kami kan panggilan galau ini Rami galau. Nah, kalau yang tadi korban si Diki tadi, Bu, kenal? Iya. Siapa tuh? Siapa? Tetangga. Arah ke sana rumahnya. Api dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku melakukan pemadaman hampir 2 jam. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki polisi. Didi Ruansa melaporkan dari Palembang. Sebagian korban kebakaran di seberang Ulu 1 Kota Palembang masih berusaha mencari sisa-sisa barang yang dapat digunakan di antara puing-puing rumah yang hangus terbakar. Para korban kini kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke rumah tetangga ataupun kerabat. Duka mendalam masih dirasakan sejumlah korban kebakaran di seberang Ulu 1 Kota Palembang. Betapa tidak, rumah serta harta benda milik mereka habis dilalap si jago merah. Namun sebagian warga masih berupaya mencari sisa barang di antara puing-puing rumah yang hangus terbakar. Akibat kebakaran, 120 jiwa kehilangan tempat tinggal. Mereka mengungsi ke rumah tetangga ataupun kerabat di lokasi sekitar. Pemerintah Kota Palembang berjanji akan memenuhi semua kebutuhan para korban kebakaran, termasuk makan ataupun pengobatan, serta mengurus dokumen kependudukan. Mengenai masalah kesehatan mereka bisa langsung lapor kaitan ada keluhan-keluhan apa, obat-obatan juga kita siapkan, tim medis juga kita siapkan untuk kaitannya dengan surat menyurat penting terutama KTP, KK dan semuanya ya surat-surat penting lain ini dari kecamatan maupun Dukcapil telah siap. Nah untuk mengenai masalah makannya kita juga tanggung, kita sudah dirikan dapur umum insya Allah mulai dari siang ini sampai ke depan beberapa hari mereka tidak perlu khawatir lagi, sudah ada makan siang, makan pagi, siang dan malam ditanggung oleh pemerintah.
dan 123 jiwa. Dan ada balita, ada anak-anak, ada lansia, dan juga anak-anak sekolah. Oleh karena itu, kami hari ini juga mengunjungi para korban, melihat langsung, bertemu langsung dengan para korban, dan insya Allah pemerintah Kota Palembang bergerak cepat. Kita langsung mendirikan tenda, posko, terutama dapur umum yang sangat dibutuhkan. Buka baju langsung ke situ, api besar lalu mati, aku nggak mati. Tahu-tahu sudah besar ya? Nggak mati motor kamu ini. Pas nama motor dulu aku kalau motor aku terguling di itu. Kadang-kadang udah rusak. Lewatnya kalau api. Masalah nggak belah situ salah api kan. Terpung aku. Jadi kita kena api gitu? Tim terbakar nolong ada tim masuk aku lah terguling. Kita sempat sempat kena api gitu? Belum sempat. Pakiannya pala gini. Itu hanya. Itu kaki kenapa? Oleh aku tak pernah berlari yang di api. Aku bukan aku berlari ke sana. Api besar tu. Berlari sana, aku berlari. Tidak lagi mikir itu, berlari ke sana. Udahnya tu. 10 rumah warga terbakar di kawasan permukiman padat. Polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Lahan gambut lebih dari 3 hektar di Kelurahan Timbangan, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Saat cuaca panas, Satuan Tugas Kebakaran Hutan Ogan Ilir berupaya memadamkan lahan yang terbakar di Kelurahan Timbangan, Kabupaten Ogan Ilir. Kencangnya angin serta banyaknya ilalang kering memicu api tidak mudah padam. Bahkan api semakin membesar kemudian menjalar ke lokasi sekitar. Diperkirakan luas lahan gambut yang terbakar mencapai lebih dari 3 hektar. Petugas sulit memadamkan api karena minimnya sumber air. Semua embung mulai mengering mengingat saat ini masih musim kemarau. Di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Luasan kebakaran diperkirakan lebih dari 3 hektar. Kawan-kawan masih mengecek. Diturunkan di sini ada Manggal Agni, BPBD Kabupaten, kemudian kawan-kawan dari TNI dan Polri. Kawan-kawan masih berjuang. Kendala di lapangan memang lahan kayaknya memang sudah dikondisikan, kayak sudah terbang. Jadi mudah sekali untuk terbakar. Kemudian sumber air yang cukup jauh dari titik api. Oke. Ini termasuk lahan apa? Ini lahan gambut. Lahan gambut ini agak susah untuk dipadamkan. Tugas masih berupaya agar api benar-benar padam. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Pemberian vitamin A bagi anak usia balita di Ogan Komering Ulu ditunda hingga Oktober mendatang. Penundaan bukan disebabkan kekosongan stok vitamin A, melainkan karena ada survei kesehatan oleh Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu. Tim Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu menunda pemberian vitamin A bagi anak usia balita. Seharusnya program ini digelar bulan Agustus, tapi ditunda hingga Oktober mendatang. Penundaan ini karena petugas masih melakukan survei kesehatan Indonesia. Petugas membantah kalau tertundanya program pemberian vitamin A karena kekurangan atau keterbatasan stok vitamin A. Hingga kini stok vitamin A di Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu dipastikan masih aman. Vitamin A akan diberikan kepada lebih dari 28.000 anak balita di Ogan Komering Ulu. Di Kabupaten Oku bukan tidak dilaksanakan di bulan Agustus ini. Stoknya tersedia, tapi dikarenakan di bulan ini ada survei kesehatan Indonesia sehingga pemberian vitamin A di bulan Agustus ditunda ke bulan Oktober tahun 2023. Adapun sasaran balita yang akan diberikan vitamin A adalah 29.611 balita. Rencananya pemberian ini akan diberikan secara langsung atau gimana sistemnya, Pak? Diberikan kepada balita yang berkunjung ke posyandu. Ada juga yang diberikan di PAUD. Vitamin A akan diberikan kepada balita melalui posyandu dan pendidikan anak usia dini atau PAUD yang tersebar di 13 balita sangat penting guna mencegah rabun senja, kerusakan kornea, serta kebutaan hingga terhindar dari penyakit infeksi saluran pernafasan dan campak ataupun diare. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu.